Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar Instagram marketing ya. Video ini ditujukan bagi Anda yang masih bingung ya seperti apa sih cara pemasaran atau berjualan menggunakan Instagram. Anda perlu memahami konsepnya dulu sebelum Anda memikirkan berbagai teknik atau berbagai alat yang bisa Anda gunakan untuk memudahkan pemasaran menggunakan Instagram. Oke, kalau Anda sudah tahu dasarnya, teknik yang lainnya bisa Anda kembangkan sendiri, ataupun kalau Anda mau belajar teknik yang lebih mahir, Anda akan lebih mudah. Nah, pada video kali ini akan saya tunjukkan ya tentang berkaitan dengan dasar-dasarnya. Nanti setelah itu tentu ada materi-materi lain ya. Saya juga sudah membuat berbagai video teknik pemasaran Instagram yang lebih mahir, ada ya, misalnya cara riset hashtag dan sebagainya, itu sudah ada di channel ini. Saya buat ini khusus bagi Anda yang masih bingung, masih blank ya, masih dari nol, bagaimana sih caranya pemasaran di Instagram tersebut. Oke, kuncinya cukup dua ini. Yang pertama adalah Anda pahami kebiasaan orang menggunakan Instagram. Anda tidak akan bisa menawarkan kepada mereka kalau Anda tidak paham kebiasaan mereka itu seperti apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga, Anda perlu memahami fitur-fitur yang ada di Instagram. Apa saja sih yang ada di Instagram itu? Kalau Anda memahami ya kedua hal ini, nanti bisa Anda optimalkan. Anda bisa memanfaatkannya. Pertama, bagaimana caranya Anda menampilkan pesan pemasaran Anda? Anda tidak akan bisa menawarkan sebuah produk atau jasa jika pesan pemasaran Anda tidak bisa tampil di Instagram. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar pesan pemasaran tadi bisa dilihat oleh banyak orang? Ya percuma, Anda sudah membuat pesan pemasaran, tapi tidak ada yang lihat. Fitur yang pertama yang perlu Anda pahami, yang basicnya, itu adalah adanya yang disebut dengan feed posting. Nah, apa yang sedang Anda lihat di layar ini adalah feed ya. Feed itu yang ada di home. Ya, kalau Anda scroll ke bawah, di sini banyak nih kiriman-kiriman orang lain. Termasuk ada iklan. Ini iklan ya. Nah, ini kiriman orang lain juga ya, seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan feed. Banyak sekali ya kontennya. Ada yang berkaitan dengan bisnis, ada quote-quote, kutipan, ada juga yang bersifat pribadi ya. Oke ya. Muncul juga ini adalah story. Jadi yang pertama, orang itu di Instagram, dia melihat postingan, ya postingan feed, dan yang kedua juga melihat story. Nah, yang bulat-bulat di atas ini juga story ya. Ini story, kalau Anda klik Anda bisa melihat story orang lain. Nah, ini contohnya ya. Macam-macam nih story-nya. Nah, ini contoh lain ya, macam-macam lah. Mungkin ada yang lucu juga ya. Nah, ada juga iklan di story ya. Story juga bisa jadi tempat iklan. Oke, ini story pribadi juga ya, berisi candaan dan sebagainya. Ya, banyak sekali story-story dan Anda juga bisa jualan di sana. Oke. Nah, ini adalah feed ya, postingan biasa atau postingan yang ada di feed. Nah, ini. Jadi, kebiasaan yang pertama yang biasa dilakukan adalah melihat feed dan melihat story. Nah, pertanyaannya, bagaimana si feed dan story ini muncul? Ini mereka datang dari orang-orang yang Anda follow. Nah, kalau saya melihat ini, ya misalnya saya melihat postingan dari Awesome Motivasi. Kenapa? Karena saya memfollow akun ini. Kemudian, kenapa saya melihat story-story dari yang ini nih? Atau yang di bawah juga sama ya yang tadi. Kenapa? Misalnya ini, Ayu Ajia. Kenapa saya melihat story dari dia? Kenapa? Karena saya follow akunnya dia. Oke ya, jadi kebiasaan ketiga selanjutnya adalah orang itu suka memfollow akun. Nah, pertanyaannya siapa sih yang di-follow biasanya? Yang di-follow itu yang pertama orang yang dikenal. Saya mengenal seseorang ya saya follow akunnya. Yang kedua, kita juga bisa memfollow orang yang dia suka. Misalnya saya suka terhadap seseorang tokoh, ya saya follow. Saya ingin tahu apa saja postingan-postingan dia, konten yang dia keluarkan itu apa. Dan yang ketiga, mungkin tidak suka orangnya, tidak kenal dengan orangnya, tapi Anda suka dengan kontennya. Anda juga bisa follow. Ya seperti itu, kebiasaan orang seperti itu. Yang keempat,
saya memfollow mereka, sebenarnya saya tidak kenal, saya juga tidak suka kontennya, tidak suka orangnya, tapi saya memfollownya saat saya sedang membangun akun ini supaya saya punya banyak follower. Dengan harapan mereka follow balik akun saya. Oke, jadi ini bisa dikatakan saya memfollownya secara random. Dari sini Anda juga bisa melihat ya, supaya postingan Anda dilihat orang, bagaimana caranya agar akun Anda di-follow oleh banyak orang. Mungkin orang-orang yang Anda kenal, saudara Anda, teman Anda akan memfollow Anda karena kenal dengan Anda. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak kenal dan Anda juga bukan artis? Satu-satunya cara yang bisa Anda optimalkan adalah Anda membuat konten yang bagus, yang bermanfaat, atau yang menghibur. Jadi kuncinya ada di konten, supaya banyak yang memfollow. Plus, bisa ya dengan optimalisasi seperti saya merandom memfollow orang supaya mereka follow balik. Tidak akan semua follow balik ya, adalah sekitar 10% akan follow balik. Jadi kalau Anda follow 100 orang, nanti ada 10 orang akan follow balik Anda. Kemudian selain follow orang, kita juga pengguna Instagram, seringkali kita itu memfollow hashtag. Misalnya, saya suka konten-konten berbau motivasi. Ya udah, saya akan follow hashtag. Contoh di sini ya, konten ini kita lihat hashtagnya. Nah, ini namanya caption ya. Ini adalah caption. Nah, ini hashtag. Nah, misalnya saya suka sekali konten tentang belajar bisnis. Kita buka hashtagnya. Nah, oke. Saya suka sekali nih dengan konten-kontennya yang ada di sini. Nah, karena saya suka, saya berharap nanti kalau ada postingan berkaitan dengan hashtag ini, belajar bisnis, saya ingin muncul di beranda saya. Makanya akan saya follow nih. Nah, jadi selain follow akun, orang juga follow hashtag. Nah, di sini ya ada beberapa hashtag yang bisa Anda follow. Dan orang juga suka follow. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, Anda juga bisa mengoptimalkan hashtag-hashtag yang populer, yang banyak di-follow oleh orang. Biasanya, hashtag-hashtag yang berbau edukasi, yang berbau hiburan, atau apapun lah yang disukai oleh orang. Misalnya ini bisnis digital, ini banyak yang suka. Makanya Anda bikin postingan aja yang berkaitan dengan bisnis digital. Dengan harapan nanti akan ada orang yang melihat postingan Anda, siapa? Follower, hashtag bisnis digital. Oke ya, sekarang udah mulai kebayang ya bagaimana caranya supaya postingan Anda, akun Anda banyak yang melihat dan banyak yang memfollow dengan mengoptimalkan hashtag. Jadi saat Anda membuat posting, Anda juga harus memikirkan hashtag yang banyak disukai oleh orang. Kita sudah bahas 4 nih. Kebiasaan orang adalah follow akun, follow hashtag, melihat feed, melihat story. Anda sudah kebayang bagaimana cara memanfaatkannya. Berikutnya, kebiasaan orang adalah dia suka melihat explore. Apa itu explore? Nah ini, di bawah ya. Di bawah ini adalah explore. Untuk mencari konten. Nah, muncullah ya explore di sini. Bagaimana explore ini dibuat? Ya, biasanya konten-konten yang muncul di sini, pertama, konten yang ada di sini interaksinya banyak. Artinya cukup ramai. Banyak orang yang like, banyak yang komen, banyak yang nge-save, banyak yang nge-share. Yang kedua, konten ini juga dipilih berdasarkan kesukaan saya. Ya, misalnya saya suka berkaitan dengan bisnis, dengan motivasi, dan sebagainya, ya makanya muncul konten-konten yang seperti itu. Sesuai dengan apa yang saya suka. Meskipun kadang-kadang ada juga ya yang saya nggak suka. Ya, namanya juga mesin ya. Mesin itu tidak akurat. Nah, pertanyaannya bagaimana memanfaatkan fitur ini? Memanfaatkannya bagaimana caranya supaya konten Anda masuk explore. Kalau konten Anda masuk explore banyak orang, nanti akan banyak follower. Ya, misalnya di sini ya, contoh 150 orang terkaya di Indonesia. Saya penasaran siapa saja. Nanti saya buka. Oh, dia aja bla bla bla. Oh, ini nih ada motivasi kaya. Sebuah akun bagus juga nih. Saya lihat dulu. Wah, ini ya. Ini akun motivasi kaya. Kita lihat postingannya. Wah, sepertinya bagus-bagus. Saya follow ya. Saya follow. Kenapa? Karena postingannya bagus-bagus. Nah, seperti itu, kenapa Anda harus berusaha masuk ke Explore. Nah, di Explore juga, ya kita kembali ke Explore. Ini bisa digunakan untuk mencari. Misalnya saya butuh kopi nih. Nah, ini contoh saja ya. Misalnya kopi Arabica, maka muncullah di sini berbagai hasil pencarian, berbagai pencarian. Bagaimana cara memanfaatkannya?
Ini kan akun nih. Akun, lihat nama-nama akunnya. Ini username-nya, ini namanya. Username, nama. Semua kata kunci yang saya gunakan untuk mencari ada di sini. Ya, kalau tidak di akun, di nama. Ini di akun tidak, tapi di nama ada. Nah, artinya di sini juga Anda bisa optimalkan nama akun Anda adalah nama akun berdasarkan kata kunci yang mungkin akan dicari oleh orang. Nah, ini ada hasil pencarian umum. Ya, di bawah ada juga yang berupa hashtag hasil pencariannya. Oke, yang khusus hashtag bisa Anda lihat di sini. Ini khusus akun, ini khusus hashtag, ini lokasi. Kita lihat yang akun saja. Nah, ini ya, ini isinya akun semua. Kemudian yang hashtag, nah ini hashtag yang berkaitan dengan kopi Arabica. Jadi postingan Anda pun bisa ditemukan berdasarkan hashtag. Nah, dari sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah postingan Anda juga harus memuat hashtag yang mungkin dicari oleh orang. Makanya postingan Anda nanti kemungkinan akan ketemu juga sama orang, akan banyak yang melihat. Jadi kebiasaan orang dia suka mencari dengan hashtag maupun dengan kata kunci. Ada juga orang yang nyarinya langsung dengan hashtag, bisa ya. Seperti tadi mirip dengan yang saat saya klik di hashtag orang lain. Nanti saat kita klik misalnya contoh ya, kopi Arabica Gayo misalnya ya. Muncullah berbagai posting yang berkaitan dengan kopi Arabica Gayo, di mana sih postingan-postingan di sini memuat hashtag kopi Arabica Gayo. Ini yang top itu postingan yang kinerjanya bagus, yang banyak interaksi ya, sama dengan yang diekspor tadi. Yang recent itu adalah postingan yang terbaru. Nah, ini adalah postingan yang terbaru. Anda kemungkinan bisa ditemukan baik di top maupun di recent. Kalau top itu kinerja postingan Anda harus bagus. Kalau di recent itu hanya memilih yang terbaru saja. Nanti ini akan berubah ya. Saat ada orang lain yang posting, ini akan turun. Nanti yang paling atas, yang paling baru, dan seterusnya. Kalau kebetulan saat Anda posting, orang lain membuka ini, ya kiriman Anda mungkin akan ketemu. Caranya gimana? Supaya sering ketemu di recent. Kalau sering ketemu di recent, caranya gampang. Anda sering-seringlah posting. Tapi ya jangan juga spam ya, posting terus dengan hashtag yang sama terus-menerus, itu juga tidak baik. Bagusnya masuk di top. Artinya kalau postingan Anda banyak yang suka, banyak yang like, ya, banyak yang share, banyak yang komen, kemungkinan akan muncul di top. Ya, sekarang Anda sudah bisa kebayang bagaimana caranya memasarkan produk Anda menggunakan Instagram. Ya, Anda pahami bagaimana perilaku para pengguna Instagram dan fitur-fitur yang ada di Instagram. Rangkumannya, orang itu suka memfollow, baik memfollow akun maupun memfollow hashtag. Yang kedua, orang itu suka melihat feed dan story. Makanya Anda juga harus rajin membuat feed dan story. Cuma yang melihatnya itu khusus follower Anda. Ya, semakin banyak follower, akan semakin banyak postingan dan feed Anda dilihat. Tapi kalau postingan feed Anda optimasi dengan hashtag, ada kemungkinan ditemukan oleh orang yang mencari atau yang membuka hashtag. Jika postingan Anda ramai, banyak yang interaksi, mungkin akan masuk di explore dan top. Ini akan lebih bagus lagi. Saya kira dasarnya sudah paham. Nah, dari sini nanti Anda juga akan belajar. Jadi apa sih hashtag yang perlu saya masukkan? Bagaimana cara membuat konten yang bagus? Bagaimana cara membuat akun yang bagus? Dan sebagainya. Semuanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan orang di Instagram. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.